Oke, halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana penggunaan bot Telegram pada ESP32. Nah, seperti yang teman-teman lihat di Arduino IDE ini, jadi di sini saya sudah sempat menjalankan untuk hmm, projectnya. Nah, di sini project sederhana yaitu mengirim pesan ke Telegram dengan bot Telegram itu, dimana pesannya itu dia di sini saya menggunakan sensor door lock. Jadi ketika pintunya terbuka maka dia akan mengirimkan pesan, ketika pintunya tertutup juga akan mengirimkan pesan. Nah, code-nya ini cukup sederhana, tetapi jika kalian amati mungkin cukup banyak ya. Oke, mungkin di sini saya lanjutkan saja. Sebelumnya yang pertama kalian pastikan, karena kita menggunakan ESP32, pastikan pada preference kalian sudah memasukkan JSON dari ESP32. Kemudian pada board manager juga kalian sudah menginstal dari ESP32 yang dari Expressis System. Nah, di sini saya menggunakan versi 2.0.11. Kemudian tidak lupa juga di sini kita menggunakan dua library ya, yaitu Universal Telegram Bot dan juga Arduino JSON. Nah, kita cari saja Universal Telegram Bot, kemudian install. Nah, mungkin jika kalian belum sempat menginstal, saat kalian menginstal itu akan muncul install all atau install Universal Telegram Bot. Nah, kalian install all saja, maka Arduino JSON ini akan otomatis ikut terinstall. Nah, jika dilihat di sini juga, kalau saya ketikkan Arduino JSON, nah di sini saya juga sudah menginstal yang versi terbaru ya. Nah, jika kalian sudah menginstal dari board manager dan juga library, kita bisa masuk ke code-nya. Di sini code-nya mungkin agak kompleks jika dilihat untuk pertama kali, tapi tenang saja, di sini akan saya sampaikan. Nah, di sini kita includekan library yang kita gunakan. Di sini menggunakan WiFi Client Secure untuk security dari pengiriman paket kita ke maksudnya pengiriman paket dari bot Telegram ke kita, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian Universal Telegram Bot ini untuk library dari bot Telegramnya nanti. Kemudian ada Arduino JSON. Nah, ini penting untuk kita includekan. Kalau WiFi Client Secure ini sudah ada bawaan dari Arduino IDE ya, jadi tidak perlu diinstal lagi. Kemudian kalian masukkan SSID, password, bot token, dan chat ID. Oh ya, nanti source code-nya ini nanti saya cantumkan di link deskripsi. Untuk SSID di sini saya pakai, nah bisa dilihat. Nah, bot token ini mungkin jika kalian ikuti juga tidak masalah, nanti juga saya hapus untuk botnya ini. Nah, kalian ikuti juga tidak apa-apa. Kemudian chat ID saya. Nah, di sini kita masukkan untuk Telegram Certificate Root-nya ini, atau SSL Telegram Certificate-nya. Ini sangat berguna jika menggunakan ESP8266. Kalau tidak mungkin akan error. Kemudian kita inisialisasi untuk klien itu dengan variabel client dari WiFi Client Secure. Begitu juga dengan Universal Telegram Bot-nya itu kita inisialisasi dengan nama bot, yang dimana mempunyai parameter bot tokennya apa dan juga kliennya apa. Nah, kemudian di sini kita jadikan dia pointer untuk SSID dan juga passwordnya. Selanjutnya, nah di sini kita inisialisasi untuk door pin-nya. Di sini saya menggunakan GPU 15. Kemudian bisa dilihat di layar ya itu. Nah, itu sudah saya setting. Ini kenapa dia nilainya berubah-ubah padahal saya tidak ada mendekatkan ini. Itu karena di sini saya menggunakan kayak jumper gitu yang jadi data yang dikirim itu mungkin bisa acak sesuai dengan getaran yang ada, juga mempengaruhi dari aliran data yang terkirim. Jadi nggak apa, ini abaikan saja, tetapi intinya source code-nya ini sudah jalan. Mungkin jika menggunakan sensor baru atau alurnya itu sesuai, maksudnya di PCB, di solder gitu, mungkin akan sinyal data itu pasti sesuai. Oke.
Di sini saya lanjutkan door pin di GPIO 15. Kemudian below threshold ini maksudnya uh, untuk gini, untuk mendeteksi apakah dia masih ada di true atau masih ada di false. Nah, nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke void setupnya. Seperti biasa, serial begin untuk ESP32 saya pakai 115.200. Nah, di sini jika menggunakan ESP8266, jika kalian pakai ESP8266 bisa diikuti. Jika menggunakan ESP32, nah ini bisa diikuti juga. Kemudian kita setting mode dari door pinnya ini sebagai input. Kemudian kita buat untuk WiFi station dari ESP32 itu menjadi mode WiFi station. Nih, macro WiFi station. Kemudian kita konekkan dengan WiFi yang ada di area kita. Nah, sesuai dengan SSID dan passwordnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, displaying IP address nih bisa bebas nih, bisa kalian buat atau enggak, terserah. Kemudian kita masuk ke loopnya. Nah, ini loopnya tuh cukup sederhana, cuma segini aja. Jadi yang pertama itu ada membaca dari sinyal pintunya, apakah sinyalnya itu 0 atau 1. Jadi di sini kan untuk door locknya itu dia sinyalnya itu digital ya, jadi hanya 0 dan 1 kita inginkan. Kemudian di sini saya juga sempat untuk membaca dari door statusnya. Kemudian ya di sini saya membuat perulangan, 2 perulangan. Jika door statusnya itu sama dengan 0, yang artinya pintunya itu tertutup, artinya ini terhubung, ini seperti ini, terhubung dia. Jadi seperti yang kita lihat di serial monitor, pintu tertutup. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian thresholdnya ini pasti true. Ini bebas mau kalian isikan di sini sama dengan true, bebas, atau biarkan seperti ini juga nggak apa-apa. Itu sama dengan true. Ini value-nya true. Nah, kemudian jika dia benar maka akan mengirimkan serial print learn di serial monitor pintu tertutup. Kemudian threshold-nya itu diubah menjadi false. Kenapa? Agar semua aksi yang ada di sini itu hanya sekali saja dikirim jika nilainya masih sama, begitu. Jadi contohnya door statusnya ini kan 0 nih. Jika kita tidak isikan dan threshold, kemudian mengganti thresholdnya ini, otomatis ini akan terus di looping gitu, karena kan ini bernilai benar, terus dia akan di looping, jadi aksinya ini akan terus di looping. Maka kita buatkan dan logika dan ini, kemudian thresholdnya ini yang awalnya true kita jadikan false, sehingga ketika door statusnya itu 0 dan ininya thresholdnya itu false, maka dia tidak akan berjalan ini, tetapi dia akan tetap di door statusnya ini 0, seperti itu. Tetapi jika door statusnya ini 1, ini kan false tadi ya, below thresholdnya false. Nah, ketika door statusnya itu 1, yang artinya nilainya 1 itu, dan below thresholdnya false, berarti ini yang akan dijalankan. Jadi saya ingin agar ketika pintunya ditutup, maka dia akan mengirimkan notifikasi hanya sekali, jadi tidak akan berulang-ulang notifikasinya muncul. Sedangkan jika pintunya mulai terbuka, maka dia akan mengirimkan notifikasi untuk pintunya terbuka, seperti itu, tetapi hanya mengirimkan sekali, kecuali jika ada perbedaan kondisi, seperti itu. Contohnya jika kita lihat nih di sini, nah kalau kita lepas nih, nah bisa dilihat pintu membuka. Ini sudah saya compile ya dari codingannya ini, pintu membuka ini akan dikirimkan sekali. Kemudian jika pintu yang menutup nih nilainya 0 lagi, pintunya menutup, maka dia akan mengirimkan data ini hanya sekali gitu. Jadi dia tidak akan mengirim pintu tertutup gitu, dia hanya mengirimkan datanya itu sekali, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar terhubung dengan Telegram? Tadi kan sudah bagaimana kita mengintegrasikan ESP32 dengan Telegram ya, bot Telegram. Di sini gampang saja. Ini bisa kita lihat ada fungsi bernama send message. Nah, fungsi send message ini bawaan dari library yang ada di Universal Telegram Bot. Jadi kita bisa mengambil fungsi tersebut dengan nama variabel kita bot ini,
Nah, ini bisa kita taruh seperti ini, yang dimana yang pertama itu parameternya itu yaitu chat ID, kemudian yang kedua itu pesannya, dan yang ketiga ini kliennya. Tapi ini bebas, ini kita kosongkan saja seperti ini, ikuti saja. Jika tidak seperti ini dia maka akan error kalau tidak salah. Kemarin saya coba. Nah, ini bisa dilihat ya, nih string, chat ID, text, nih parse mode-nya itu. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian kita juga bisa membuat message ID-nya berapa, tapi defaultnya itu 0 seperti itu. Ini dia contohnya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, ketika kita upload, kita upload saja karena tadi saya sudah running seperti itu. Nah, ini kita buat bebas nih, buat delay 1 atau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada delay itu dia bakal lost gitu loh. Jadi cepat banget untuk deteksinya seperti itu. Tapi ini hanya karena prototype untuk kita sama-sama belajar. Saya sharing juga apa yang saya dapat. Jadi di sini saya isikan delay saja. Nah, ini bisa dibaca IP saya berapa. Nah, ini pintu menutup. Seharusnya ini pintunya nggak menutup ya. Nah, ini kita lihat di Telegram. Tuh, pintu mulai menutup. Nah, dia akan mengirimkan sekali saja. Padahal ini nilainya kan 0 nih. Harusnya kan kalau misalnya tidak ada threshold, dia pasti mengirim pintu tertutup, pintu tertutup. Nah, ketika ada perubahan nilai, dia akan mengirimkan data sekali saja, pintu membuka, pintu terbuka gitu. Nah, dia mengirimkan data lagi, pintu tertutup, ini lagi pintu tertutup. Seperti itu. Nah, ketika dia pintu membuka, ini sepertinya ada error di sensor saya, di jalur sensor saya mungkin, sehingga dia datanya itu tidak sesuai. Nah, ini karena sesuai ada perubahan, makanya dia pintu mulai menutup. Pasti dia membuka lagi, tuh membuka lagi karena ini dia dibaca seperti itu ya. Ini sudah berhasil untuk projectnya, cukup sederhana. Oh ya, di sini kalau kalian ingin membuat bot Telegram itu gampang. Kita pergi ke bot Father. Nah, yang pertama itu mana dia? Nih, kita ketikkan saja. Ada ya apa lagi? Kita ketikkan saja untuk /new bot seperti itu. Maka kita disuruh membuat nama dari bot kita. Nih. Kemudian kita buat username dari bot kita. Nah, ini username. Jika sudah diterima, maka dia akan mengirimkan link untuk bot kita dan juga mengirimkan token dari bot kita. Begitu juga dengan ID bot ini. Nah, ID bot ini juga sama. Kita tinggal /get_id, maka ID kita akan dikirim. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan project apa yang dibilang security bot mungkin. Ya, mungkin seperti itu bisa dibilang. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.